Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'du. Perkenalkan diri saya, nama saya Syahandra Fakhrullah Junisar. Saya kelas 10 agama, asal sekolah saya di MAN 7 Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Saya akan menjelaskan pengertian usul fikih terlebih dahulu. Kata usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata usul yang merupakan bentuk jamak dari kata asal dan kata fik. Kata asal secara etimologi berarti fondasi, pokok atau dasar, sedangkan kata fik berarti faham yang mendalam. Jadi pengertian usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa pada usaha merumuskan hukum syarok dari dalil yang terperinci. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Kata fikih menurut bahasa merupakan bentukan dari kata fikhum yang berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensial akal. Sedangkan fikih menurut istilah adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian fikih dapat dikatakan ilmu yang meliputi seluruh kehidupan manusia dalam berislam yang mampu masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Saya akan menjelaskan tentang sejarah berkembangnya ilmu usul fikih. Sejarah berkembangnya ilmu usul fikih yang pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum-hukum diambil dari sumber asli wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada fase ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Islam sesuai Al-Quran yang diturunkan atau penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua keputusan hukum selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terdapat suatu permasalahan yang menyangkut urusan umat yang tidak ada hukumnya dengan Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu datangnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang datang kepadanya dalam setiap perkara umat selama tidak terdapat petunjuknya di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah pada masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang berperan besar dalam pembentukan hukum Islam adalah para sahabat Nabi. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, diantaranya khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum dan diikuti oleh sahabat yang ahli di bidang hukum sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. Itulah momentum lahirnya ijma' sahabi yang kemudian hari diakui oleh sebagian ulama, khususnya oleh Imam Ahmad bin Hambal dan pengikutnya sebagai ijma' yang paling dapat diterima. Sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau disebut dengan ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan ra'yu atau nalar untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan maslahah juga menjadi bagian penting dari fikih sahabat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan maslahah dalam pemecahan hukum. Hasil penggunaan pertimbangan-pertimbangan maslahah tersebut dapat dilihat dalam pengumpulan Al-Quran dan dalam satu mushaf.
Yang selanjutnya adalah zaman tabi'in. Pada masa tabi'in, perkembangan ushul fikih didorong oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, perbedaan ijtihad. Pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil, dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Kenyataan-kenyataan tersebut mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syar'iyah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syarak untuk menetapkan hukum dalam berijtihad. Yang selanjutnya adalah percampuran budaya, khususnya bahasa. Demikian pula dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan banyaknya penduduk yang bukan bangsa Arab memeluk Islam. Karenanya terjadilah pergaulan antara orang Arab dan non-Arab. Dari pergaulan tersebut terjadinya serapan bahasa-bahasa penduduk non-Arab ke dalam bahasa Arab. Hal ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah lugawiyah atau bahasa yang berkaitan dengan ushul fikih agar dapat memahami nas-nas syarak sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya nas-nas tersebut. Berikut sejarah perkembangan ilmu ushul fikih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah berkembangnya ilmu fikih. Sejarah berkembangannya ilmu fikih mengalami 5 periode, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah periode pertumbuhan. Periode ini dibagi kepada 2 masa, yaitu yang pertama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada di Mekah, melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan memberi penekanan kepada aspek tauhid. Kemudian diikuti dengan dakwah terbuka. Masa tersebut berlangsung kurang lebih 13 tahun dan sedikit ayat-ayat yang diturunkan. Kedua, sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, pada masa ini Islam telah berkembang sangat pesat sehingga memerlukan seperangkat aturan hukum untuk mengatur sistem masyarakat. Sejak hijrah ke Madinah, berangsur-angsur ayat yang berisi hukum turun. Pada masa tersebut, fikih lebih bersifat praktis dan realis, artinya kaum muslimin mencari hukum dari peristiwa yang betul-betul terjadi. Sumber hukum pada periode ini adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah periode sahabat. Periode ini bermula dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 111 Hijriah atau sekitaran 1 abad. Pada periode ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, tidak semua orang memahami materi atau kaidah hukum yang terdapat pada kedua sumber tersebut. Dikarenakan salah satunya banyak peristiwa yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam nas syariat. Oleh sebab itu, sumber hukum pada masa sahabat ini bertambah dengan ijtihad sahabat untuk menentukan hukum suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah periode kesempurnaan. Disebut juga dengan periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini, perkembangan fikih Islam sangat pesat. Pembukuan hukum Islam dilakukan secara intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat imam-imam fikih, dan penyusunan ilmu ushul fikih. Pada periode ini lahirnya pemikir-pemikir besar dengan berbagai karya besarnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dengan kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i dengan kitabnya Al-Um dan Al-Risalah, Imam Ahmad dengan kitabnya Al-Musnad. Yang keempat adalah periode kemunduran. Pada periode ini, pemerintah Bani Abbasiyah dalam keadaan lemah akibat berbagai konflik politik dan berbagai faktor sosiologis lainnya.
periode negara yang berada dalam konflik tegang dan sejenisnya tersebut ternyata sangat berpengaruh kepada kegairahan para ulama yang mengkaji ajaran Islam langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Mereka puas hanya dengan mengikuti pendapat-pendapat yang ada dan meningkatkan diri kepada pendapat tersebut ke dalam mazhab-mazhab fiqhiyah. Beberapa faktor yang mendorong lahirnya sikap taklid dan kemunduran adalah sebagai berikut. Yang A, dampak dari pembukuan fikih pada masa sebelumnya. Dengan adanya kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya, membuat ulama dan umat Islam pada masa ini merujuk semua persoalan hukumnya kepada kitab-kitab yang ada tersebut. Ketergantungan seperti ini mematikan kreativitas, menumbuhkan sifat malas, dan hanya mencari yang mudah. Yang B, fanatisme mazhab yang sempit. Setiap golongan pada masa ini sibuk mencari dalil untuk menguatkan mazhabnya saja. Akibatnya mereka tenggelam dalam suasana chauvinisme yang tinggi, jauh dari sikap rasionalis ilmiah dan berpaling dari sumber hukum Islam yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang C adalah pengangkatan hakim-hakim muqallid. Pada masa ini, para penguasa mengangkat para hakim dari orang-orang yang bertaklid, bukan para ulama mujtahid seperti yang diangkat oleh penguasa-penguasa terdahulu. Akibatnya, kehidupan taklid pada masa ini semakin subur. Yang terakhir adalah periode kebangkitan kembali. Pada periode ini, jatuhnya Mesir di tangan Napoleon Bonaparte menyadarkan umat Islam betapa lemahnya mereka dan betapa berkembangnya peradaban baru yang lebih tinggi di dunia barat, yang berarti ancaman bagi dunia Islam. Para raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir bagaimana cara meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dari sinilah kemudian muncul gagasan dan gerakan pembaruan dalam Islam, baik di bidang ekonomi, pendidikan, militer, sosial, dan gerakan intelektual lainnya. Gerakan pembaruan ini cukup berpengaruh terhadap perkembangan fikih. Banyak di antara pembaruan ini adalah ulama-ulama yang berperan dalam perkembangan fikih itu sendiri. Mereka berseru agar umat Islam meninggalkan taklid dan kembali kepada Al-Quran dan hadis, mengikuti jejak para ulama di masa sahabat dan tabi'in terdahulu. Mereka inilah yang disebut golongan salaf, seperti Muhammad Abdul Wahab di Saudi Arabia, Muhammad As-Sanusi di Libya dan Maroko, Jamal ad-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho di Mesir, dan lainnya. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.